12 tahun ini memperjuangkan haknya, 9 kali menang. Dipitnah lagi sama Kapolda Metro Jaya ini, memberi keterangan palsu di bawah sumpah, padahal dia tidak ke pengadilan, menginjakkan kaki ke pengadilan tidak pernah. Kalau Anda tidak menyeret dia ke pengadilan, tidak akan diinjak pengadilan itu. Tidak. Pertama saya katakan terima kasih kepada pemirsa ya. Ika Parida ini kan beli apartemen 12 tahun lalu. Dia beli 12 tahun lalu, 1 minggu dibayar cash. Karena dia sudah menabung dia kurang lebih 10 tahun ya. Tapi setelah dibayar cash dan diterima uangnya oleh Pakuan Group atau PT Elite Prima, lalu diinfokan bahwa ibu itu tidak bisa beli. Maka ibu itu menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi putusannya final and banding. Yang penting dia pisah harta dengan suaminya. Dia sudah pisah harta karena suaminya orang Jepang. Sebab PT Elite Prima atau Pakuan Group mengatakan itu melanggar pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria. Tapi ibu itu sudah menggugat ke Mahkamah Konstitusi atau MK gitu ya. Dikatakan di sana sepanjang dia pisah harta dan hartanya tidak bercampur, maka ibu itu berhak, dan dia tidak pisah harta dengan suaminya. Itu menjadi bukti final and banding di Mahkamah Konstitusi. Kemudian PT Elite Prima ini juga nggak terima, dibuat perdata. Tapi 2 kali mengajukan adendum di Mahkamah Agung dalam kasus perdata, 2 kali menang ibu ini. Dan pengacaranya tidak ada waktu itu mengatakan, oh itu sudah pakai bukti lama itu. Nah, dan bukti lamanya itu juga yaitu surat dari BPN maupun surat dari Cipta Kerja. Bukan itu yang menentukan kemenangan. Yang menentukan kemenangan adalah bukti pisah harta dengan suaminya. Nah, kemudian dia gugat lagi di perdata di PN Selatan, perlawanan eksekusi. Kalah juga orang itu, atau menang juga ibu Ika Parida 2 kali, banding dia menang. Kemudian dilapor ibu ini memberi keterangan palsu di bawah sumpah. Ibu ini tidak pernah datang ke pengadilan. Bagaimana dia memberi keterangan palsu? Nah, digugat di Tun Jakarta, itu juga perintah Kapolri juga, tapi nggak dilaksanakan oleh Kapolda. Maka secara tata usaha negara dia menang 9 kali kemenangan ya, 9 kali. Terus bicara mengenai kasusnya ibu ini. Ibu ini kan dilaporkan memberi keterangan palsu di bawah sumpah. Anda tahu dong kan pasal 242 kan, harus datang ke pengadilan dan memberi keterangan palsu di bawah sumpah. Ibu ini tidak pernah memberi keterangan palsu. Yang memberi keterangan palsu itu adalah pengacaranya, namanya Nurinda. Bahkan temannya satu jalan pun tidak memberi keterangan palsu, karena Nurinda langsung konsep kuasanya bersama hakim. Yang di konsep hakim itu yang dibacain, bukan dari Ika Parida. Maka bersumpah dia di situ, dia angkat sumpahnya. Itu pun sumpahnya itu tidak pidana, bukan pidana sebetulnya itu, karena sudah ada jurisprudensi yang mengatasi itu. Dan majelis hakim tidak sedang bersidang waktu itu, tapi dikirim ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung melihat, oh sudah ada putusan final dan banding apabila pisah harta kan gitu kan. Nah itu udah dianalisa oleh hakimnya itu, maka dia menang. Jadi walaupun memberi keterangan palsu, sebetulnya pengacaranya itu si Nurinda ini tidak jadi soal.
Tetapi orang itu begitu nakalnya, Pakun Group dan atau EPH ini, tetap ibu ini jerat. Walaupun Kapolri mengatakan SP3D dikirim ke Kapolda, dikirim ke saya. Tapi walaupun SP3D tetap dilobi ke Kajati DKI, tetap dilobi pengadilan. Paham gak sekarang? Kemudian P21 dan dibuat LP-nya atau surat dakwaannya 242 junto pasal 55. Siapa pasal 55-nya? Tidak ada. Itu makanya saya bilang itu pasal penyesatan. Pasal 55 itu kan pasal deneming, konkursus deneming, penyertaan dan atau turut serta gitu loh. Tapi tidak ada terdakwa selain daripada Ibu Ike Farida. Hanya Dr. Ike Farida SHLLM yang didakwa. Terus barang bukti ya disita dari Ibu Luciana. Ibu Luciana itu siapa? Direktur daripada EPH. Sertifikat disita dari siapa? Dari Ibu Luciana. Atas nama siapa? Masih atas nama PLT Elit Prima Utama. Demikian juga AJB-nya dan PPJB-nya. Masa sih 12 tahun ibu ini memperjuangkan haknya, belum ada haknya? Masih atas nama EPH, masih atas nama Luciana, atas nama EPH gitu loh. Kacau nggak? Nah, oleh karena itulah kita mengatakan prihatin. Yang kedua, ibu itu kan sedang sakit, tapi diculik langsung dibawa ke pengadilan. Pengacara tidak diberitahu, harusnya wajib ada rilas panggilan 3 hari sebelum. Keluarga tidak tahu, tersangka tidak tahu. Karena ibu itu mengatakan saya kurang sehat hari ini, ya saya pergi ke Bogor dong. Anda tahu kan saya di Bogor hari itu? Tapi sejak saya di Bogor, ibu diculik katanya. Maka saya datang ke Jakarta, berlari. Saya sampai di Jakarta udah dibacain dakwaannya, tinggal sedikit lagi. Maka saya katakan kepada hakim itu, apa ini? Saya bilang gitu ke majelis hakim. Kok sakit? Dipaksa sidang. Ada apa ini gitu loh? Karena Ibu Luciana itu, Ibu Dokter Ike Farida ini udah terjengkang begini. Dijaga-jagain jaksa. Jaksanya jaga-jagain. Ada apa? Kemudian 3 orang jaksa di sana baca-bacain. Harusnya Dokter Ike Farida ditanya, sehat apa tidak kamu? Datang ke pengadilan aja dipakai kursi roda. Membuktikan bahwa dia tidak sehat hari itu juga. Kemudian didorong-dorong. Ada 3 kali dia mau jatuh dari kursi roda itu. Ya, saya posting itu. Saya pamerkan supaya tahu semua masyarakat. Itulah antara lain. Jadi dan sebagainya, masih sangat banyak lagi kekurangan-kekurangannya. Akhirnya kami mengajukan eksepsi 2 minggu kemudian. Eksepsi atau keberatan kami dibacakan oleh Ibu Dr. Ike Farida, kemudian kami bacakan. Nah, kemarin dibaca tanggapannya. Tidak dijawab itu. Tidak dijawab oleh jaksa. Maka lagi-lagi ibu itu kami minta untuk membacakan pidatonya. Maka tidak ada alasan bahwa majelis hakim tidak boleh menolak. Harus dibatalkan itu penahanan dan penangkapan itu. Karena tidak berdasar. Gitu. Itulah konsentrasi kita. Kemudian pagi-paginya saya menghadap KPN. KPN itu Ketua Pengadilan Negeri. Apa kewenangan saudara? Kenapa saudara tahan sampai tanggal 17? Dia bilang Anda belum baca KUHP. Kenapa belum saya baca? Gak ada saya baca KUHP. Pasal berapa? Itu diurus oleh penyidiknya katanya. Penyidik katanya ngurus. Urusan apa penyidik dengan KPN? Saya baru tahu itu pendapat saudara ini. Tapi mungkin saya kurang belajar, saya bilang gitu. Tapi saya baca semua KUHP itu tidak ada urusan penyidik ngurus itu KPM. Tapi saudara mengatakan diurus penyidik dan saudara berperpanjang.
bikin malu, saya bilang gitu. Sama KPN-nya, Marga Pasar Ibu. Itulah. Udahlah bang. Bukannya udahlah. Aku yang bilang udahlah. Malu nanti kita. 12 tahun ini memperjuangkan haknya, 9 kali menang. Dipitnah lagi sama Kapolda Metro Jaya ini. Memberi keterangan palsu di bawah sumpah. Padahal dia tidak ke pengadilan. Menginjakkan kaki ke pengadilan tidak pernah. Kalau Anda tidak menyeret dia ke pengadilan, tidak akan diinjak pengadilan ini. Saya bilang gitu. Nah kemudian ada lagi demo ribut-ribut di luar itu. Ada demo-demo anak-anak muda, ya. Yeah. Tapi tampangnya kuliah nggak tampang orang berpunya. Saya tanya, Anda punya apartemen? Saya bilang 50 orang. Dia kira kali saya penakut itu. Anda punya apartemen? Tidak. Anda siapa? Urusan apa? Anda menjadikan Ibu Dr. Iparida, saya bilang itu. Dr. Iparida memberi sumpah. Anda tahu nggak? Dr. Iparida tidak pernah memberi sumpah. Tapi ada surat kuasa. Mana surat kuasanya? Saya bilang begitu. Mana? Sebab pihak saksi tidak punya. Mana kalau ada sama saudara? Tunjukkan sekarang. Tidak punya. Anda mahasiswa? Dari mana? Mahasiswa mana? Saya tanya kampus saudara. Kabur. Mana korlap-korlapnya Anda? Ya panggil korlapmu ke sini. Saya bilang begitu. Tidak bisa jawab. Kabur dia. Jadi dia yang bikin kita emosi. Seharusnya kan kalau bukan mahasiswa, jangan bilang mahasiswa. Bersama teman-temannya itu. Jangan mengaku-ngaku mahasiswa tapi bukan mahasiswa. Saudara tahu nggak? Itu disita dari Luciana. Luciana itu masih atas nama EPH. Eragit Prima. Bagaimana sih 12 tahun membeli apartemen masih atas nama PTBH atau Pakun Group gitu loh. Gitu loh. Jadi disinilah luar biasanya mereka. Jadi saya bilang, saya minta sama kalian ya, ini anak-anak muda semua nih. Saya masih hidup nih 50 tahun yang umur saya ya. Tapi kita nggak tahu 20-30 tahun lagi. Siapa tahu ini orang kaya ini makin kaya raya, ya. Diinjak-injak nanti sampai dengan bapak kita, anak kita, cucu kita. Maka supaya tidak injak-injak, ada yang mau jadi pahlawan nih. Ibu Dr. Iparida tidak pernah bersumpah di pengadilan, ya. Datanglah kalian meliput tanggal 21 Oktober 2024. Kalian datang ke situ. Korbankan dulu 1 hari, ya. Ini harus diliput ini. Itulah kira-kira tanggapan saya. Mudah-mudahan kalian berkenan ya. Ya memang banyak kejanggalan. Penuh dengan kejanggalan dan penuh dengan intrik. Masa Kapolri mengatakan SP3, Kabar Reskrim mengatakan SP3, Karwasidi mengatakan SP3, bisa tidak SP3 di Kapolda Metro Jaya? Suratnya datang Kapolda saat datang ke saya. Kalau mau lihat buktinya ada. Nah itulah makanya saya bilang itu, karena banyak kejanggalan, penuh dengan intrik dan sebagainya, kalian datang ke pengadilan, dengarkan pertimbangan majelis hakim itu. Kita sama-sama dengar, ya. Supaya semua wartawan media cetak elektronik datang ke ruang pengadilan, kita dengarkan ya. Gitu. Itulah pesan saya. Nah, karena orang ini kan katanya Alpin Lim kan Naga 9, Alpin Lim. Kalau duit kamu masih lebih sedikit dari Naga 9 mak, udah mengalah aja, apa aja kata dia itu katanya. Kata Alpin Lim ya. Kata Alpin Lim ini Naga 9 katanya, karena bapaknya Alpin Lim katanya kepala naga. Nah ini Naga 9 katanya. Saya nggak tahu seperti apa itu, tapi dia bilang kalau duit masih lebih kecil dari dia, menurut saja percuma melawan katanya. Ini negeri Konoha kata dia. Saya tidak akan mau, lebih bagus saya pindah dari Indonesia. Saya lebih bagus ke Israel atau ke Amerika. Saya tidak suka begini. Saya akan tanamkan kepada anak istri saya, miskin atau kaya, hukum harus tegakkan. Tapi kalau di Indonesia ini, kalau orang kaya katanya tidak bisa dijerat, udah goodbye. Saya pergi ke Israel atau ke Amerika. Itulah. Atau ke Kanada atau ke Inggris atau kemana saja yang dimana penegakan hukumnya bagus gitu ya. Tapi kalau masih bisa diperbaiki, saya berusaha memperbaiki negeri saya.